Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update, edisi Selasa 29 Juli 2025 bersama saya Fiorina Jeretno. Berita terkini dan terpercaya dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Anda langsung dari sumbernya, di mana salah satu informasi dari Kabupaten Pinrang yang terbaru mengenai viral guru SLB di Kabupaten Pinrang menggunakan metode tepuk tangan untuk siswa berkebutuhan khusus. Dan untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kabupaten Pinrang. Selamat sore rekan Aryadi. Selamat sore, Fior. Baik, dapat disampaikan lebih lengkapnya mengenai viralnya video yang juga memperlihatkan bagaimana metode yang digunakan oleh salah satu guru SLB di Kabupaten Pinrang. Silakan. Baik, Fior, kami informasikan bahwa guru sekolah luar biasa SLB Negeri 1 Pinrang, Sulawesi Selatan bernama Tusriana baru-baru ini viral di media sosial antara dedikasinya dalam mengajar siswa tunanetra. Dalam video yang diunggah di akun TikTok pribadinya, guru berasal dari Kabupaten Luwu Timur ini mengajarkan siswa dengan telaten. Siswa ini menyandang disabilitas gangguan penglihatan sehingga Tusriani menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam harus menggunakan teknik khusus. Jadi Tusriani ini menggunakan teknik tepuk tangan agar siswanya bisa mendengarkan instruksinya saat memberikan pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Oke. Dan dapat disampaikan juga untuk metode ini sejak kapan digunakan oleh salah seorang guru yakni Tusrian ini? Baik, Fior. Jadi ini metode ini sudah digunakan Tusriani sebenarnya 3 tahun belakangan saat dia menjalani profesinya sebagai guru di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Pinrang. Jadi kami juga sempat mendatangi sekolah SLB Negeri 1 Pinrang siang tadi. Saat itu Tusriani sedang mengetes hafalan ayat Al-Quran yang seorang siswa tunanetra bernama Muhammad Ansori, dan itu terlihat Muhammad Ansori siswa ini sangat cakap dan sangat mengerti instruksi yang diberikan oleh guru Tusriani sehingga bisa melanjutkan surah Al-Alaq yang dilafazkan yang dilanjutkan oleh Tusriani. Pier. Baik, berarti selain pelajaran dari mata pelajaran agama, apakah metode metode ini juga dilaksanakan atau dilakukan untuk mata pelajaran lainnya? Betul sekali, Fior. Jadi memang metode ini juga digunakan oleh di mata pelajaran lainnya, tetapi siswanya untuk metode ini itu siswa untuk khusus tuna eh, tunanetra seperti itu. Karena memang metode tepuk tangan ini digunakan untuk agar siswa mengetahui keberadaan dan mengerti instruksi guru. Metode ini juga dinilai sangat efektif untuk merangsang dan meningkatkan fokus siswa, khususnya siswa yang mengalami gangguan penglihatan, karena ini bisa merangsang indera pendengaran dari siswa tersebut. Berarti ada informasi yang disampaikan lebih lanjut mengenai berapa lama kemudian metode ini berhasil dilakukan oleh Ibu Tusriani kepada siswa-siswa dalam sekolah SLB ini? Ya, Ibu Tusriani sudah melakukan metode ini sejak dirinya sebenarnya berada di melakukan menjalani profesi guru di SLB Kabupaten Pinrang. Nah, karena memang pada dasarnya sebenarnya hanya ada 3 siswa tunanetra yang berada di SLB Kabupaten Pinrang ini, sehingga harus memiliki metode khusus dalam menyampaikan pembelajaran khususnya agama Islam, pendidikan agama Islam, dan ini sangat terlihat efektif karena dari penglihatan kami, dari pantauan kami di sekolah tadi bahwa siswa tersebut bahkan bisa melafazkan ayat-ayat Al-Quran dengan sangat baik, dan ini dianggap metode ini dianggap berhasil seperti itu, ya. Baik. Berarti adakah mungkin tanggapan yang berhasil diliput oleh rekan Aryadi mengenai bagaimana kemudian perasaan Ibu Tusriani setelah videonya viral di media sosial? Betul sekali, Fior. Jadi sebenarnya video yang diupload ini adalah
eh, di media sosial pribadi Ibu Tusriani. Menurut Ibu Tusriani ini sebenarnya dia sudah eh, sebagai profesi guru ini sudah 14 tahun lebih. Nah, 14 tahun dia sudah mengajar di sekolah umum dan 3 tahun terakhir ini dia terangkat sebagai guru pegawai negeri sipil di SLB eh, Kabupaten Pinrang. Nah, kalau dibandingkan menurut Tusriani bahwa mengajar di SLB ini itu sangat menyenangkan, tidak seperti pandangan-pandangan orang lain atau masyarakat lain eh, yang melihat bahwa guru di sana itu pasti kewalahan mengajar anak-anak yang disertai difabel atau dan sebagainya. Tetapi bagi Tusriani ini adalah kesempatan yang sangat menyenangkan dan anugerah bagi dirinya karena menurutnya mengajar untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus uh, membuat dirinya hilang dari stres dan meningkatkan kreativitasnya sebagai guru seperti itu. Baik, iya rekan Aryadi, kita juga mendapat kabar bahwa Ibu Tusriani ini juga memang saat ini berada jauh dengan keluarga, dan apakah kemudian ia juga menyampaikan sebenarnya yang memotivasinya hingga memilih berada jauh dengan keluarga dan juga melakukan tugasnya sebagai guru di sekolah SLB ini seperti apa? Betul sekali, Fior. Jadi setelah kami mengonfirmasi wawancara Ibu Tusriani di sekolah tadi bahwa dia mengakui bahwa dirinya bukan asal Kabupaten Pinrang, tetapi dia merupakan warga Kabupaten Luwu Timur. Keluarganya dan anaknya juga berada di Kabupaten Luwu Timur saat ini. Dia rela berpisah dengan maksud kami berjarak dengan pihak keluarga untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak SLB ini. Seperti itu, ya. Baik, iya. Lebih lanjut juga, rekan Aryadi, mungkin kita bahas juga mengenai jumlah siswa, khususnya yang berada di sekolah luar biasa Negeri 1 Pinrang. Total ada berapa jumlahnya dan kemudian bagaimana perubahannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya nih? Apakah ada peningkatan? Baik, menurut Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pinrang, Fahrul mengatakan bahwa jumlah siswa yang saat ini yang berada di SLB Negeri 1 Pinrang itu sebanyak 62 siswa. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 44 siswa, dan ini juga dipengaruhi oleh metode yang dilakukan oleh pihak sekolah, karena sebelumnya pihak sekolah hanya mencampur atau menggabungkan siswa siswa yang ada di SLB ini dalam satu ruangan. Namun saat ini pihak sekolah membuat metode baru, yakni satu guru satu anak. Jadi dalam metode ini hanya ada di dalam ruang kelas itu hanya ada satu guru dan satu anak. Ini untuk berfungsi untuk memberikan kedekatan sendiri bagi siswa luar biasa ini kepada gurunya, dan ini dinilai lebih efektif seperti itu, Vio. Baik, iya. Mengenai jam pelajarannya, rekan Aryadi, apakah ada juga informasi yang disampaikan baik itu kepada baik itu dari Bu Tusriani atau juga kepala sekolah? Baik, untuk jam pelajarannya sendiri, untuk satu siswa itu berdurasi 1 jam dan satu mata pelajaran, Pior. Jadi mereka bergantian siswa maupun guru bergantian untuk memberikan pelajaran kepada siswa yang termasuk berkebutuhan khusus ini. Karena memang kenapa alasan sekolah melakukan hal itu, karena memang untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus ini harus memiliki metode yang eh, lebih baik lagi, kemudian metode pendekatan antara siswa dan guru harus lebih baik lagi, sehingga durasi pembelajaran untuk siswa-siswi yang berkebutuhan khusus ini itu hanya berdurasi 1 jam, namun di dalam kelas hanya untuk satu siswa satu guru. Untuk itu, apakah jumlah guru dan juga anak-anak sekolah di SLB Pinrang 1 Pinrang ini apakah sebanding atau mungkin masih terbilang jauh? Baik, dari pengakuan Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pinrang, Fahrul, bahwa jumlah guru ini hanya sebanyak 24. Itu pun
sudah digabung dengan bagian teknis, tata usaha dan lain-lain. Eh, Tenaga guru sebenarnya di SLB di sana, di SLB Pinrang itu masih sangat kurang melihat banyaknya siswa yang ada di SLB Kabupaten Pinrang. Namun pihak kepala sekolah berinisiatif beberapa em, tata usaha juga menjadi tenaga guru untuk memberikan pelajaran kepada siswa-siswi ini. Dan informasi selanjutnya yang kami sampaikan, Pior, bahwa dalam sekolah SBL Negeri 1 Pinrang ini sudah ada tingkat sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas. Berarti mungkin ada titipan harapan juga yang ingin disampaikan dari pihak sekolah SLB Negeri 1 Pinrang ini kepada pemerintah mungkin yang dititipkan oleh Kepsek maupun guru kepada rekan Aryadi? Baik, sejujurnya Vior, pihak sekolah hanya menitipkan kepada warga masyarakat, khususnya Kabupaten Pinrang ya, bahwa bahwa anak yang berkebutuhan khusus maupun itu tunanetra, tunarungu ataupun Down syndrome itu juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak normal lainnya. Jadi menurut mereka orang tua juga harusnya memasukkan anaknya yang berkebutuhan khusus ke sekolah agar bisa diajari, bisa diberikan metode-metode sosialisasi dengan baik, kemudian memberikan kepekaan dan khusus untuk anak Down syndrome agar lebih fokus lagi seperti itu, Pior. Jadi banyak masyarakat harus sebaiknya lebih lebih mengarahkan anaknya yang tunarungu, tapi maksud kami yang berkebutuhan khusus untuk bersekolah agar dibimbing ke arah lebih baik seperti itu. Dan juga semoga dengan adanya guru-guru yang juga sejalan mungkin punya visi yang sama dengan Ibu Tusriani bisa semakin banyak juga, baik itu untuk di Kabupaten Pinrang maupun juga di sekitarnya, ataupun juga untuk daerah kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan Aryadi atas informasinya di sore hari ini, sangat luar biasa sekali informasi yang mulia juga disampaikan dan juga telah dilakukan oleh Ibu Tusriani. Semoga menjadi percontohan juga bagi daerah-daerah lainnya. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari guru SLB Pinrang yakni Tusriani dan juga pernyataan dari Kepsek SLB Pinrang atas nama Fahrul. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Oke. Jangan mana? Kamu yang artikan, kemudian lanjutkan ayatnya, nah? Iya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari setan yang terbodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, kemudian Ibu Ana baca ayat. Panggil Ila sama Dullah sama Mail. Ila ambil tas sana, belajar sama Ibu Cindy di sini nah, sama Mail sama Ican sama Dullah. Nah suruh tahu yang hormat dapat.
mungkin sulitnya dan menyenangkan saya bilang kan. Saya bilang ya kalau Nah, oke. Sudah? Oke. Kita kembali ke mana ya? Ke kelas. Ikut Ibu Ana. Enggak perlu Pak. lam yantahi lanasfa'an bin khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Buah apa ini namanya? Buah mangga. Buah mangga. Ciri-cirinya buah mangga gimana? Daunnya coba. Memanjang. Oh, daunnya memanjang. Terus buahnya? Bapaknya hilang. Hilang Pak Di? Ya, bapaknya hilang. mungkin bisa dijelaskan ini berapa murid sekarang di SLB 1 Pintu? Kalau dari tahun kemarin itu hanya 44 siswa dan untuk tahun ini itu sudah 62. Itu ada peningkatan Pak? Ada peningkatan sangat. Pak, kalau tenaga guru berapa Pak? Untuk tenaga guru itu ada 24 orang. Itu masih terbagi, untuk guru itu 17 orang dan pendik selebihnya. Oke, Pak, ini bagaimana teknis mengajarnya anak-anak yang berada di SLB ini Pak? Kalau teknis mengajarnya, saya mengambil atau melihat dari tahun kemarin. Di tahun kemarin itu untuk mengajar sama dengan sekolah umum. Nah, jadi untuk tahun ini saya rubah karena saya di sini juga masih baru, masih ada 2 tahun. Jadi tahun kemarin bisa belajar dari pengalaman. Tahun ini saya rubah metodenya, 1 guru 1 siswa. Nah, alhamdulillah di tahun kemarin itu sangat efektif, sehingga kami tetap laksanakan di tahun ini. Dan dari situlah jumlah siswa kami yang tadinya tahun kemarin hanya 5, sekarang ini sudah 27 orang pendaftar siswa baru. Itu 1 guru 1 siswa. Itu kenapa dilakukan itu? Untuk efektifkah atau memang khusus untuk anak-anak seperti ini? Memang perlu adanya pendekatan atau gimana Pak? Kalau dari metode seperti itu memang kalau autis seperti itu. Bila yang belajar dari situ ternyata lebih efektif. 1 guru 1 siswa itu kita ambil per jam, 1 jam, baru datang lagi siswa yang jam 8 ke jam 9, jam 9 ke jam 10. Berawal dari autis sehingga kami terapkan ke seluruhan di jurusan itu. Ada tunarungu, tunagrahita, tunanetra, dan autis. Ini ada SD, SMP, SMA juga Pak? Semua digabung di sini Pak? Tergabung SD, SMP, SMA. Itu ada prestasi-prestasi mungkin Pak yang sudah diciptakan oleh anak-anak di sini atau gimana? Alhamdulillah kalau prestasi itu tahun kemarin itu lomba mewarnai tingkat nasional. Nah, kalau tahun ini itu ada tingkat provinsi itu lomba kecantikan itu juara 2 dan lomba bocce juara 1 mewakili Provinsi Sulawesi Selatan untuk ke tingkat nasional. Ibu tadi ini metode belajarnya menggunakan tepuk tangan ini memang dari kita atau bagaimana bisa diceritakan? Kalau anak tunanetra itu sebenarnya dia kan hanya memfungsikan telinganya ya. Jadi selain dia menggunakan tongkat, dia harus memfungsikan
telinganya. Jadi kami menggunakan tepuk tangan karena itu yang kedengaran. Karena kalau misalnya kita hanya berbicara gitu nanti teman yang lainnya mungkin berisik atau bagaimana. Jadi kita tepuk tangan seperti ini. Dia mengikuti tepuk tangan saya untuk sampai kemanapun dia menggunakan saya menggunakan tepuk tangan. Itu efektif tidak Ibu? Efektif. Selain menggunakan tongkat sangat efektif. Untuk ini juga merangsang pendengarannya supaya semakin tajam. Dia juga bisa fokus kalau misalnya menggunakan tepuk tangan, dia telinganya akan fokus ke tepukan tangan kita. Gitu. Sebelumnya memang banyak siswa yang menggunakan tongkat ya Bu? Karena di sini siswa tunanetra hanya 3, jadi penggunaan tongkat itu jarang digunakan. Sejak ada metode itu penggunaan tongkat sudah tidak ditiadakan? Masih menggunakan tongkat. Kalau untuk kayak yang mengenali lingkungan yang kayak lubang kerja kan itu harus menggunakan tongkat begitu. Ibu ini sudah berapa lama menjadi guru di sekolah luar biasa? Terus bagaimana ada pesan kesan yang tidak lebih sulit mana ketika mengajar di sekolah umum gitu? Saya di sekolah umum itu 14 tahun. 14 tahun. Kalau di SLB ini jalan 3 tahun. Kalau mau membandingkan sekolah umum dengan sekolah luar biasa, saya sangat suka di sekolah luar biasa. Kalau di sekolah umum terus terang, kalau saya dari rumah itu sehat, pikirannya sehat, sampai di sekolah itu kadang stres karena ada anak-anak kadang yang mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak enak. Tapi kalau di SLB itu saya dari rumah stres, sampai di sini saya hilang stresnya karena ketemu dengan anak-anak yang luar biasa. Kadang yang bikin kami ketawa, lucu, kadang yang menggemaskan, meskipun kadang juga ada yang ya maklumlah kalau kayak anak autis biasa sampai memukul gurunya apa segala macam. Tapi itu tidak masalah buat kami. Mungkin itulah gambaran surga karena mereka adalah anak-anak surga. Jadi kami bahagia sekali di sini gitu di SLB. Jadi dipertegas sedikit Ibu. Iya. Untuk orang tua di luar sana yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, apalagi ini anak autis, itu betul-betul harus sekolah karena dengan sekolah mereka jadi bisa belajar fokus karena anak autis itu kan satu fokusnya yang kurang. Jadi kalau kami di sekolah bisa kami ajari fokus, kemudian diajari bersosialisasi dengan teman-teman karena kalau cuma di rumah mungkin metode yang digunakan oleh orang tuanya itu tidak sama dengan metode yang digunakan di sekolah. Jadi harus sekolah. Oke, siap ikut Bu Ana. Kita hari ini akan belajar. Ibu Ana mau kasih pohon mangga. Tahu sudah pohon mangga? Diraba dong. Diraba. Oke, kita akan meraba, mempelajari tentang pohon mangga. Oke. Stop di situ. Dengar tepuk tangannya Bu Ana. Ikuti. Awas kaki. Maju. Ya. Ikut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.